kita memberi warna lain aja gitu. Iya benar. Meskipun semuanya biru kuning tapi ada hijau di situ sama atau hitam rusak semua warna. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Junjun Junaidi di Ngobras, ngobrol bareng alumni sekolah. Nah kali ini kita udah kedatangan mahasiswa, asik. Saya nggak akan bilang tamu karena dia udah bolak-balik ke sini berkali-kali, jadi udah bukan tamu. Mahasiswa UICI, apa itu UICI? Universitas Insan Cita Indonesia. Insan Cita Indonesia. Asli, Wak. Oke, nah dia ini mahasiswa yang aktif. Asik. Langsung aja, ini dia Acep Rifki Fadila. Asik. Halo. Selamat datang Acep di studio dengan setup baru ya. Terima Kemarin kasih. hitam-hitam, sekarang putih-putih ya. Karena memang menyambut bulan suci Ramadan itu memang harus serba putih ya, serba bersih gitu ya. Ya Menyambut mungkin kesucian. hatinya masih ada yang kotor-kotor ya hatinya. Ya apa kabar Acep? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah seperti baik. biasanya saja. Sunda pisannya Acep. Nah, jadi nama Sunda itu identik ya, Acep, Asep, atau pengulangan Jujun, Jajang. Aduh, Acep, Cep. Aktivitas sekarang apa Cep? Ya, seperti mahasiswa pada umumnya. Seperti Mas. Iya, sibuk kuliah aja gitu kan. Oh, kuliah pulang gitu. Kebetulan saya online kuliahnya. Oh, online. Iya. Jadi kuliahnya saya di rumah terus gitu. Sebenarnya kuliah di mana sih? UICI tuh apa? UICI, Universitas Insan Cita Indonesia. Universitas naon eta teh? Universitas Insan Cita Indonesia. Aistit nu? Deui. Oh, double degree. Alhamdulillah. Di jika nu sawareh mun mung eleh we. Bedana nu ieu mah arek lulus duanana apa moal gitu. Lulus ya batu. Aduh, jadi jurusan apa di Universitas Insan Cita? Di UICI itu kebetulan kan di Stitnu tuh bimbingan konseling dan UICI itu psikologi. Nah jadi masih segaris lah gitu. Jadi Oh. kuliahnya enak gitu kan karena ada basic di Stitnu. Ini ngeri. Jadi nanti bakal jadi guru BK di sini di Bakti Karya. Kita mah sesuai perintah aja. Sesuai perintah. Dasar. Jangan sarkas. Iya kan kalau ibu bilang berhenti. Berhenti. Benar ya. Ini juga sama kalau bapak bilang jalan. Kalau berhenti. Aduh. Ya, begitu. Aduh. Jadi katanya Piala Dunia Ganjar juga disuruh. Saya kebetulan suka sepak bolanya hanya Persib aja gitu. Iya benar ya. Jadi tidak mengurusi Piala Dunia. Iya, tidak membagi-bagi pita hitam. Iya benar ya. Ada yang membagi-bagi peta hitam. Gak ngerti saya. Ya tapi kalau kan ada yang ngobrol sih Mamat kalau nggak salah di podcast siapa gitu bahwa Indonesia dengan betul. Israel itu kan udah memang ada undang-undang kan? Undang-undang kalau nggak salah. Betul, undang-undang ada kan? peraturannya. Peraturan Mendagri Pas kan? di Sport 77 Menlu Menlu. kan? Udah bahwasanya ada. Israel itu tidak boleh mengibarkan benderanya di Indonesia. Atau hubungan apapun dengan Israel nggak bisa kan? Iya. Sebenarnya Ganjar nggak salah. Ya udah. Kayak gini nih kalau ngomong sama mahasiswa lain pergerakan, perjuangan. Jadi perjuangan apa? Perhimpunan. Perhimpunan. Ya, kita kan suka nongkrong-nongkrong aja. Nah, ini mau nanya nih. Masa-masa yang paling menyenangkan itu pas sekolah tuh masa apa? Kan kalau di lagu itu masa yang paling indah adalah masa SMA ya. Tapi kayaknya saya tidak di sana. Di mana?
Kalau ngobrol-ngobrol masalah sekolah ini cukup menarik sebetulnya. Karena saya itu dulunya masuk SMK itu bukan sekolah yang diinginkan gini ya. Ya tahu. Siapa yang menginginkan sekolah di sana? Tolong. Lanjut. Seharusnya Anda itu biarkan saya selesai dulu, biar tidak ada. Ya lanjut. Gitu kan. Ya tidak mau sekolah di sana, tapi orang tua menginginkan saya untuk di sana. Gitu ya, apa daya gitu kan. Hanya anak-anak kampung biasa yang disuruh sekolah oleh orang tua, ya ikuti saja seperti nurut perintah lah intinya. Iya betul. Hal menariknya itu adalah ketika misalkan saya itu pas kelas 1 kan, berarti kelas 10 SMK. Itu saya bandel pisan. Bandel, nggak masuk sekolah ataupun sekolah setengah hari. Oh, motivasinya apa itu? Karena kan pengen dikeluarin dari sekolah. Karena gak mau sekolah di sana gitu. Berharap ada teguran keras dari oh iya sekolah, benar ya. terus dipindahkan kemana gitu kan. Oh ada ya jangan kayak gitu ya, bener ya. Oh Begitu lah kira-kira. Terus sempet juga itu beberapa kali dipanggil oleh guru mata pelajaran, karena kan di sana tuh nggak ada guru BK lah. Jadi ada guru kesiswaan dan guru mata pelajaran. Sempet di briefing beberapa kali gitu dengan ancaman-ancaman, ya biasalah gitu kan, guru-guru supaya siswanya sekolah dan mengikuti pelajaran dengan penuh gitu. Terus Tapi tidak merubah apapun. kalau yang motivasinya sudah tidak ingin di sana. Aduh. Nah, tapi pada akhirnya tobat atau gimana? Pada akhirnya kenapa ya? Capek sendiri gitu. Bandel tuh capek sendiri Karena udah nggak ada yang notice lagi gini kan. Udah nggak ada harapan untuk dikeluarkan atau dipindah sekolahkan. Jadi ya udah tuh. Jadi kenapa nggak dikeluarin tuh kenapa? Bandelnya nanggung mungkin. Ya kurang mungkin. Kurang ya. Nggak sempet tampilin anak orang sih. Iya kan potensi dikeluarkan itu kalau nggak hamilin anak orang, narkoba, kalau nggak bunuh orang, nah itu keluarkan itu. Bunuh orang masih bisa sekolah tuh, bisa rehabilitasi dulu, nanti baru masuk lagi. Bukannya ngehamilin anak orang itu gara-gara dimasukin ya? Iya, maksudnya itu. Ya berarti saudara marah ya. Aduh. Nah, berarti nggak inilah ya, nggak menggerakkan hati guru untuk mengeluarkan kamu pada akhirnya. Dan menariknya juga itu pas saya kelas 1 itu saya masuk ranking loh. Saya ranking 5 atau 3 kalau nggak salah itu. Siswanya berapa ya? Siswanya itu 20-an lah kalau nggak salah. Nah, dengan prestasi saya yang bandel, saya masuk ranking. Nah, itu gimana itu? Apa kamu nyangka apa emang itu akal-akalan guru? Nah, nggak tahu, justru itu saya protes juga tuh sama teman-teman, karena kan saya itu kalau bandel itu berkelompok. Biar ya asik aja gitu kan. Kalau bandel sendiri tuh nggak enak, kabur misalkan kemana ngenongkrong kan nggak enak. Jadi harus berkelompok itu. Jadi untuk kawan-kawan yang mau bandel berkelompok. Ya itu kan sudah ini geng lah ya. Geng, benar-benar. Nah tapi kan tadi udah berprestasi, tapi pada akhirnya aktif di sekolah kan? Kalau nggak salah. Betul ya pada akhirnya. Pada akhirnya saya aktif di Pramuka sebetulnya tuh. Awal-awalnya itu di Pramuka. Saya masuk ikut laksana dulu, laksana gabungan. Terus kemudian ikut Saka Bayangkara, Saka Bahari. Tapi tetap di sekolah tidak aktif. Sekolah tetap tidak aktif. Iya, saya milih kegiatan-kegiatan di luar. Ini emang nggak seru kayaknya sekolah ya? Bukan begitu sih. Karena kan memang terlalu fokus belajar aja. Oh, terus fokus belajar. Saya resepnya yang explore. Oh gitu ya benar.
study by experience. Oh, study by experience. Jadi memang ada siswa yang memang nggak suka belajar di sekolah. Betul. Ya, jadi mungkin mereka positifnya kecenderungan bolos itu karena tidak suka belajar di sekolah. Mungkin jadi lebih suka belajar di luar sekolah. Betul. Kayak dari game ya, bantu orang ngarit. Dan lebih menambah experience dan uang di kantong kan. Bang jajan gitu. Oke, ada yang menarik gak di SMA? Masa SMA selain pas SMP atau? SMP kita Kayaknya- satu SMP kan? Iya betul. Di SMP justru kayaknya saya tuh ini, orangnya lempeng, nggak punya cerita yang di Palung Mariana ataupun di Gurun Pasir gitu Iya, kan. kamu kan di SMP follower si Teddy kan? Kemana-mana ngikut. Tidak gitu. begitu juga dong. Karena Sampai kan- sekarang berada di ketiak polisi. Nah, oke. Sempat ikut PMR kan kalau nggak salah? Betul, saya itu di SMP juga aktif tuh ikut PMR, Senior. ikut Paskibra, ikut ekstra itu ikut saya. Ya cuma. Tapi sebenarnya sebelumnya pengen masuk ke SMA mana sih? Bakti Karya. Iya betul. Saya tuh memandang Bakti Karya dulu ya. Wah ini bagus sekali nih. Ada sekolah di Pangandaran yang multikultural begitu kan. Banyak akulturasi budaya di sekolah Asik. sini, terus mendatangkan siswa-siswa dari luar pulau. Terus ada beberapa macam suku dan budaya yang tergabung di sini. Bakti Karya. Amplopnya di belakang. Tadi ada cerita tentang kisah cinta. Ada kisah cinta nggak? Nah, iya menarik tuh. Saya itu kayaknya dari dulu itu kalau urusan percintaan itu tidak disengaja. Tidak disengaja. Menarik. Justru Maksudnya? kalau misalkan saya ngincer cewek nih kan, ngincer cewek udah ada cewek yang saya mau, tapi nggak pernah jadi pacar itu. Wih sama serius Nah, justru Sama serius. Sama serius. Ngincer cewek nggak pernah jadi pacar. Yang kemarin udah pacaran gimana? Dia datang sendiri. Ya kan orang-orang kecil seperti kita itu memang harus memunculkan karisma Nah, betul. sendiri dengan sendirinya ya secara natural ya. Sepakat itu saya. Jadi nggak bisa kalau ngejar cewek tuh nggak bisa serius. Kok aja berapa tuh ngejar ya. Nggak pernah dapet satupun. Yang bau ketiak aja nggak dapet tuh cewek. Padahal udah ini legowo kan nerima saya isap bau ketiak kamu gitu kan nggak apa-apa gitu. Tapi nggak dapet tetep. Masalah. Ada ini nggak apa yang menarik berarti nggak pernah ngejar cewek. Bukan nggak pernah ngejar Tapi cewek. pernah ngejar, cuman nggak pernah jadi pacar. Nah, tapi justru- sempet insecure nggak sih? Enggak sih. Pede aja. Soalnya saya itu nggak ada nggak ada gambaran pacar itu seperti apa gitu. Nggak ada ya? Jadi saya itu misalkan suka cewek nih, suka terus dia deketin. Saya tuh nggak bisa deketin cewek sebetulnya. Sama berarti. Gak bisa. Asli. Serius gimana sih caranya? Bagi tips coba. Serius gak bisa orang juga aja. Kurang juga deh boleh. Gak bisa, aku juga serius deketin cewek gak bisa. Gak tahu gimana caranya ya. Kan orang-orang mah gini nih, nyari di sosmed atau dulu itu zaman Facebook kan yang paling kenal tuh nyari-nyari cewek di chat terus kan? inbox jadi pacar. Kita mah udah tambahin teman aja gitu, enggak di follow Iya, up. maksudnya yang nyata aja yang nggak di dunia maya gitu. Yang nyata aja susah. Betul. Nggak tahu gimana sih kita ngechat duluan terus say hi gitu, halo apa kabar misalkan, lagi apa, lagi makan, oh iya udah gitu aja kan. Mungkin gimana gitu tipsnya, tapi orang ada yang jago banget gitu dapetin cewek, ada yang bego kayak kita gitu. Nah, untuk teman-teman yang punya tips untuk deketin cewek, coba komen. Oh iya benar, kalau di kolom komentar. Nah, yang menarik justru itu dari SMP terus SMK itu saya itu, nah dulu pas SMP nih awal percintaannya
Saya itu suka sama cewek lah di sekolahan lain gitu. Nah, Sekolah terus- lain tuh bukan dari SMP bukan 2. dari SMP 2 Nah terus kita chattingan, terus lama-lama jauh-jauh ya sudah perbincangan lama gitu, bicaraannya sudah jauh. Ternyata si cewek yang saya deketin itu lagi dideketin juga sama teman saya. Teman dekat. Teman satu SD. Satu SD. Deket bisa Oh, lah. deket banget. Gitu. Sahabat lah ya. Gini. Gitu lah. Nah terus kemudian dia itu menyerahkan si ceweknya ke saya. Maksudnya itu dia itu ya udah tuh. Udah buat kamu aja gitu ya. Gitu. Saya nggak mau deketin lagi. Terus Gitu. kamu bilang apa? Boleh gitu ya. Boleh. Nah, tapi yang menariknya lagi, saya itu tidak jadian sama si cewek yang saya deketin ini. Oh, padahal udah dikasih tapi nggak jadian. Tapi malah ada cewek lain. Nah, Di luar circle itu. di luar itu. Oh. Karena kan dulu itu zamannya SMS-an ya. Heeh. Itu saya masih kelas 2 SMP kayaknya. Mm-mm. SMS-an, set, ada nomor baru masuk. Saya kira itu si cewek yang lagi saya deketin. Ganti nomor atau apalah gitu. Iya, iya. Ya udah, saya itu kan asik aja ngobrol sama dia gitu. Nggak ada pikiran apa-apa. Ya saya kira teh si cewek ini, si cewek yang saya lagi deketin, yang lagi saya deketin gitu. Ternyata bukan. Terus si cewek itu nyangka tapi itu kamu bukan sih? Gak, si Oh, cewek si yang cewek ngechat yang baru. duluan, yang baru itu, yang nomor baru Kayaknya itu udah tahu saya gitu. Oh, dia mungkin emang suka gitu. Kayaknya udah tau lah dari orang-orang gitu kan. Terus ngechat saya, terus saya tiba-tiba mau masuk aja. Dan yang uniknya lagi adalah saya itu tahu ketika saya udah menyatakan perasaan. Tahu cewek itu Tahu bukan. cewek itu bukan cewek yang lagi saya deketin. Lah ketala, kok bisa gitu loh. Terus pas ketemuan gimana? Sempat ketemuan nggak sebelumnya gitu? Oh enggak, sebelumnya mah enggak. Nah, tapi kan saya itu lagi ngedeketin ceweknya, udah lama lah komunikasinya itu, jadi sudah enak, cair. Nah, saya itu kira si cewek yang saya deketin, jadi tiba-tiba langsung cair aja gitu. Dan momennya karena pas kayaknya begitu kan. Terus si ceweknya itu minta ditembak. Ceweknya minta ditembak. Iya betul. Oh dulu mah harus gitu ya, harus ditembak dulu ya. Nah, Kenapa terus ceweknya nggak mau nembak duluan? Gak tahu, saya gak tahu soal pasaran, pokoknya sesuai perintah aja gitu kan. Lanjut. Karena saya sebelumnya itu nggak pernah nembak ceweknya, nya seserius gitulah. Pacaran serius. Paling kan SMP itu baru berapa lah. Saya pernah deket sama teman-teman SD dulu, tapi kan ya namanya anak SD gitu, pacaran guys sahayunya gitu. Iya. Emang SD pacaran? Ya makanya saya bilang pas inilah penyataan cinta yang cukup serius gitu kan. Gimana Ya, itu? Gimana nyatainnya gimana? Nah, untuk menyatakan perasaan itu, saya itu nanya ke beberapa orang. Terutama itu saudara saya itu si Teddy kan. Oh iya. Kawan Dia jujur. lebih pro ya dia. Betul. Saya tahu ada beberapa cewek lah yang sudah beliau deketin kan. Kuing teh telepon. Dek, iya cara nembak awe kumaha? Anjing. Mana tuh bisa? Iya kumaha? Kurang kayak gitu. Terus ya dia kasih tahu aja gitu. Sok we bilang katanya, kalau kamu itu cinta sama dia, oh oke. Nggak sesuai kita kayak template kan gitu. Ceria. Terus. Nah terus di SMS tuh, aku suka sama kamu mau gak jadi pacar aku? Kan si ceweknya yang sudah minta ditembak gitu gini kan. Pertanyaan seperti itu kan kalau misalkan kita pikir lagi seharusnya sudah tidak ada tuh. Bego. Kalau emang kalau suka sama cewek tuh bego. Iya bukan masalah suka sama ceweknya. Kenapa padahal
nggak sok atuh tembak ayo atuh berarti nggak gitu meren. Nah, nggak bisa gitu. Oh, nggak justru. bisa ya, harus ada Betul. ini ya, Harus ada ikrar ikrar, bahwa gitu. saya itu mencintai kamu dan kamu. Terus juga dia jawab mencintai- apa? Oh, oke, gitu. Udah gitu aja. Udah. Nggak bilang I love you lagi. Kayaknya bilang, Biasanya kan I love you harus I love you tuh. Kalau nggak dijawab-jawab itu gitu. Cara paling dia mah baru dak tuh pernah bobogohan ini bego. lanjut. Nah itu, tapi karena udah berjalan lamanya, saya itu menyadari bahwa si cewek yang saya tembak itu bukan cewek yang lagi saya deketin. Menyebarlah info tersebut itu. Plot twist bener ya. Ya menyebar. Si cewek yang kamu deketin sebelumnya tahu udah. Udah lama lah, berserang beberapa bulan gitu kan. Saya juga tidak menyesali perbuatan yang saya lakukan. Jadi Tapi yang sama yang kamu deketin sama yang kamu tembak itu cantikan mana? karena kan kalau saya itu tidak memandang kecantikan ya, Heeh. ketika berpacar itu ya kita dapat kenyamanannya aja gitu kan. Enggak, maksudnya cantikan mana? Nah, Ini pertanyaan simpel loh. Simpel. Berarti memang masih ada rasa sampai sekarang kalau susah jawab. enggak gitu, bro. Wah, ini menghancurkan hubungan yang sekarang. Kalau kita enggak, orang-orang itu kan tidak mau dibandingin. Iya, tahu kan ini experience yang kamu rasakan sendiri gitu loh. Ya, jadi cantikan siapa gitu, jangan perspektifnya jangan Udah lupa, Iya, soalnya kan sekarang itu udah pada berubah gitu kan. Dulu zaman SMP itu pasti kan di sininya belang tuh kan. Iya benar. Ini hitam, Anak sini siapa putih. tuh urik. Tapi ada loh yang dulu cantik tapi sekarang jelek gitu kan. Nah, saya udah lupa, dulu itu gimana? Soalnya sekarang itu udah pada cantik sih gitu. Iya. Nggak ada memang yang dilihat dulu cantik banget. Sekarang udah Salah enggak satu gitu. cewek ya paling terkenal di SMP cantik. Tapi sekarang misalkan gitu. Sama ya. Ada lah. Kan ada banyak yang berujung ngehe kan. Oke. Nah, menit. Itu tidak berhenti di situ saja. Tidak berhenti situ saja. Iya, betul. Lanjut. Kisah percintaan yang tidak disengaja itu berlanjut sampai ke SMK. Ada lagi. Ada lagi. Dan saya itu memacari Guru. pacar temen saya. Dan itu Mencari terulang pacar 2 teman kali. saya. Tapi pacar teman kamu masih pacaran sama dia? Sama pacar kamu? Kan dia memacari pacar teman saya. Berarti teman saya masih pacaran sama pacar kamu gitu kan? Kayaknya kalau sebelum berpacaran sama saya itu masih pacaran sama dia, tapi udah deket ya gini kan. Nah, udah deket. Nah, terus putus sama teman saya. Terus saya yang Bisa pacarin. Terus habis itu? Terus itu di SMK itu 2 kali pengalaman seperti itu. 2 kali. Jadi dua teman yang berbeda. Jadi yang pertama itu saya punya pacar. Terus, nah di SMK itu cukup menarik nih. Saya itu mempunyai apa ya? Hobi. Bukan hobi, tapi dulu itu kan ada apa ya, quotes yang saya pernah baca. Kalau cinta itu lebih dari 3 bulan, katanya itu sudah cinta sejati. Nah, yang saya baca itu dulu gitu. Bukannya kalau cinta udah 6 bulan biasanya itu udah bukan lagi cinta. Nah, nggak tahu pokoknya berdasarkan quotes tersebut, saya itu berpacaran dengan perempuan pakai jangka waktu. Jadi harus 3 bulan itu kan? Dulu itu kayaknya 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan. Jadi sekarang jadiannya. Oh ya udah, kita jadian sekarang. Berarti nanti nyampe dulu itu bulan Agustus. Ya putus. Agustus. Nah, setelah Agustus, oke, kita setelah Agustus ini gimana nih? Kalau misalkan kita udah tidak cocok, ya udah udahan. Tapi kalau misalkan masih Cocok, cocok, ya udah lanjut aja dulu gitu kan. Kalau bercocok tanam?
belum pernah. Oh, belum pernah ya. Iya, soalnya kan Oh, saya belum pernah jarang bercocok tanam. Belum, saya Bareng tuh gitu sama pacar enggak. gitu. Soalnya saya punya kelompok tani, nah sama Oh. kelompok aja. Oh, Kalau iya, benar, pacar ya. itu jarang. Ya, ternak ini kan kamu kan, ternak apa itu tuh yang ulat-ulat itu? Magot. Maggot ya. Nah, iya. Tapi bubar ya. Oh, enggak, tidak dong. Oh, tidak, masih masih, tetap berjalan. masih bagus. Itu di pesantren. Oh, pesantren ini. Oke, kita kupas tentang kan sekarang aktivitas ini mahasiswa ya. Ketua HMI Komisariat Pangandaran Asik. Iya. Kenapa Ciamisnya belum dipilih ya? Sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Pertanyaan yang Jadi tidak saya duga. sebagai kan kalau nggak salah tuh kemarin tuh ada yang Kohat itu yang ke Jakarta ya, ke sana ya. Betul. Itu ngapain tuh? Nah, kemarin tuh ada talk show partisipasi 30% perempuan dalam politik. Oh. Jadi Kohati dari Pangandaran saya ikut sertakan Mhm. untuk ya lebih mengetahui aja lah. Tapi sebenarnya posisi mahasiswa organisasi ekstra kan ini kan, organisasi ekstra kan ada HMI, ada PMII, terus yang kemarin terbaru rekrutmen GMNI. Betul. Terus ada lagi ini IMM. IMM kan. IMM udah ada di Pangandaran. Bukannya kampusnya nggak jadi dibangun ya? Kenapa sih mahasiswa tuh yang repe-repe di sini mah ini tahu saya iya. nonton Metro itu berapa gitu kan. Terus yang nontonnya siapa aja, pasarnya kemana. Nah, tapi kan kalau digital itu bisa diakses oleh siapapun. sengaja memang itu biar dipotong memang. Ngeri. Cep, aku mau tanya deh sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi ekstra, seberapa penting sih ikut ekstra? Nah, betul. Nah, sebetulnya keresahan ini sudah saya rasakan dari semester 4 gitu. Semester 4 kuliah di Stitnu gitu kan. Karena kalau di UCI itu baru semester 2 sekarang. Sebetulnya kenapa sih saya itu ikut organ eksternal gitu kan? Terus apa sih manfaatnya gitu? Terus kalau organisasi eksternal itu ya khususnya HMI itu kan organisasi perkaderan. Jadi harus merekrut mahasiswa baru untuk menjadi kader. Makin banyak. Nah, makin banyak. Nah, itu yang saya bingung. Saya itu merekrut kader itu harus apa ya sebetulnya gitu kan? Harus apa quantity, yang apa quality ya? Apa yang harus saya tawarkan? Lebih kesananya sih. Apa yang harus saya tawarkan kepada mahasiswa baru itu? Nah, makanya dulu itu sempat tidak melakukan perkaderan saya di HM itu. Jadi 1 tahun itu tidak ada kaderisasi. Setahun. Karena bingung itu. Bingung, Sebenarnya apa yang betul. kita jual gitu. Apa yang harus kita tawarkan kepada mereka. Terus ketika misalkan mereka sudah masuk HMI, apa yang harus kita berikan, gitu kan. Nah, lama-kelamaan saya tahu gitu kan HMI itu seperti apa. Terus dengan modal training-training di luar gitu. Ternyata organ eksternal itu ya, kalau misalkan yang saya rasakan itu banyak sekali manfaatnya. Contoh yang paling utama itu pasti di public speaking. Public speaking karena kan kita itu dituntut untuk banyak ngobrol ya kalau di organisasi itu nongkrong ngobrol. Iya, Jangan benar-benar. hanya jadi pendengar aja gitu. Terus wawasan keilmuan. Nah, wawasan keilmuan yang menarik di ketika nongkrong sama anak organisasi itu kita bisa dapatkan tanpa membaca gitu. Paham. Karena diskusi. Jadi, diskusi itu kan bisa masuk ilmu-ilmu Biasa. tuh. Cuman kalau misalkan kita mau matengin lagi ilmu yang kita dapatkan, ya kita tinggal cari referensinya, kita tinggal baca buku atau nonton video dan sebagainya. Karena memang mendengar kan kayaknya lebih baik daripada membaca sih. Bagi sebagian orang Ya, sekarang. gitu betul. kan. Lebih baik nonton kan? Lebih Nonton baik review nonton. buku daripada baca buku. Terus ada lebih yang jelasin. simpel juga. Simpel kan, ya kan? Sekarang tuh udah kayak gitu. Nah, terus yang lainnya kan pasti organ eksternal itu pasti sudah mempunyai jaringan yang banyak lah, luas gitu kan, iya, iya. besar. Bahkan HMI ini tuh jaringannya sampai internasional. Jadi ada HMI cabang luar biasa. Oh, cabang luar biasa. Cabang luar biasa itu di luar Indonesia, Turki, Oh, ada. terus kemudian di
mana ya? Saya lupa negara-negara yang sudah ada HMI, tapi itu sudah ada. Bahkan kaminya juga sudah ada di situ. Berarti setelah ini saya sudah PMI ya. Soalnya promosi urusan dia. Kalau PMI saya kira kayaknya tidak bisa mendirikan organisasi di luar Indonesia loh. Iya. Karena kan terkungkung oleh kata Indonesianya itu. Mungkin Ya mungkin sih. ya iya sih benar sih. Soalnya kan kalau misalkan kita buat yayasan atau nama. Tapi NU emang ada di luar ya? Gak tahu. Kalau nggak salah NU Indonesia. Kamu warga Nahdien kan? Nggak tahu deh. Santuy ini belum selesai ini. Gini gimana ini Nadine kan? Berarti tadi itu manfaatnya. Betul. Akses. Tapi Akses. seberapa sekarang nih buat posisi Acep sekarang sebagai ketua komisariat, impactnya seberapa besar akses? Wah banyak sekali tuh. Apakah dengan akses itu bisa apa ya? Jadi legitimasi untuk meminta snack gitu? Apa aja simpan itu pertanyaan. Sebetulnya saya itu tidak mau menggarisbawahi keuntungan berorganisasi itu di jaringannya sih. Tapi justru tekanan yang datang kepada diri kitanya gitu loh. Karena kan rata-rata lah di anak-anak organisasi itu banyaknya itu yang memang menyukai keilmuan itu, kajian, kepenulisan lain sebagainya. Meskipun banyak anak organisasi yang juga tidak mau seperti itu gitu. Tidak suka diskusi, tidak suka membaca buku dan sebagainya. Tapi mereka butuh aksesnya gitu kan. Enggak. Gini nih. Tapi pada faktanya gini loh menurut saya. Kayak ada dua sisi yang berbeda ketika kita masuk organisasi ekstra tuh. Satu, apakah kita butuh karena aksesnya? Karena memang ada kan orang yang memang butuh akses. Betul. Ada yang memang kita butuh keilmuannya. Tapi kalau kita ngejar akses, lu siapa? Ya kan? Nanti pada akhirnya akan begitu. Nah, akan begitu kan akhirnya ada orang yang stres sendiri gara-gara dia setelah lulus dari ada lulusnya nggak sih? Lulus dari organisasi, tapi malah bingung dan puyeng gitu. Karena tidak mempunyai kualitas dirinya. Nah, karena dia tidak mengembangkan dirinya. Betul. Dia hanya nongkrong buat dapat akses itu. Nah, itulah yang jadi masalah menurut saya. Nah, makanya yang saya tawarkan ya ketika saya kaderisasi itu justru tekanan-tekanan yang datang pada kader itu. Karena kan kader itu wajib mencari ilmu begitu kan. Karena untuk kaderisasi keberlanjutan dan sebagainya melakukan kaderisasi kepada junior gitu kan. Nah, ketika misalkan kita jadi senior itu kan minimal kita itu bisa memberikan diskusi ataupun bahan diskusi, bahan ajar kepada junior-junior kita. Nah, itu sebetulnya yang mendorong ataupun menekan diri kita itu untuk menjadi lebih gitu dari biasanya, dari orang-orang yang mungkin hanya kuliah pulang ataupun dari dibanding dengan orang-orang yang hanya membutuhkan akses di organisasi itu gitu. Keren sih, tapi nggak salah pakai akses doang, nggak salah. Betul. Bagus. Biar ini kan dulu itu kalau punya akses itu ini jaminan kartu kesehatan gratis. Sekarang sudah gratis semua ya. BPJS. Dulu kan nggak masuk ya. Iya saya. Akses askes. Soalnya itu pernah ngalaman askes. Dulu yang ada askes ya. Acep ngalamin itu askes. Kayaknya pernah dapet tapi belum dipakai. Asuransi kesehatan kan? Asuransi kesehatan. Saya belum pernah bisa ngalamin yang kayak gitu. Seru. Pertanyaan terakhir. Siap. Jadi sebenarnya siapa the next the next Pangandaran 1? harus orang seperti apa sih? Nah, ini lebih menarik nih.
harus orang yang seperti dari apa. pandangan mahasiswa kan mahasiswa Bukan banyak dari siapa. Iya, betul. mengkritik kan. Nah, yang pasti itu kan orang-orang itu pasti secara umum menginginkan pemimpin itu yang ideal. Contoh ideal itu mementingkan masyarakatnya begitu kan. Iya. Tidak mengelompokkan orang-orang itu. Iya, Kelompok orang-orang itu ya sudahlah finishnya itu sampai di pemilu itu terakhir. benar. Nah, jangan sampai setelah pemilu itu masih dikotak-kotakan. Iya. Ini yang mendukung saya harus saya ayomi. Ini tidak mendukung saya, oh nanti dulu. Benar. Gitu kan? Yang kemarin pilih yang lain pecat semua. Enggak ya? Milih apa ya? Pilih apa? Nggak tahu juga sih. Oh. Ada isunya. Dan saya masuk One Pri, jadi nggak kena ya. Iya, betul. Makin jelas aja ya. Ya pokoknya kalau misalkan yang mau nyalon jadi Pangandaran 1 berlaku adil lah gitu kan. Karena kan tumbuhnya negara itu ataupun suatu bangsa itu ada 4 faktor kalau dalam Islam itu. Iya, lamun misalkan salah kayak dibenerkan banyak. Himpunan mahasiswa Islam. Yang pertama itu adalah adilnya seorang pemimpin. Nah, Terus yang kedua itu seorang ulama yang menjaga kedaulatannya. Yang ketiga itu seorang agnia ataupun orang kaya yang bela terhadap negaranya, dan yang keempat itu adalah fakir miskin. Nah itu suatu negara ataupun bangsa itu akan tumbuh, bukan tumbuh sih, akan berdiri dengan ideal itu dengan 4 faktor itu gitu. 4 faktor itu. Jadi kalau misalkan nanti pemimpin Pangandaran bisa mengakomodir semua keempat itu, nah bagus. Bukan hanya ulama yang mendukung saja gitu kan, yang diakomodir. Iya. Kasih umroh, Wah, hadiah-hadiah gitu kan. makin panas sih ya. Tapi waktu udah habis ya? Wah sayang banget sih. Mungkin kayaknya nanti kita harus diskusinya sama orang yang mungkin ketua DPR bisa di sini. Ya betul, saya sepakat sekali tuh kalau misalkan Ketua memang DPR. podcast ini bisa mendatangkan orang-orang legislatif. Oh atau iya, orang-orang benar birokrat gitu kan. Mau beras ya nanti. Ngobrol. Ngobrol bareng alumni DPR bisa ya. Kamu jika diundang. Aduh, oke, terima kasih Aceh, menarik sekali. Sebenarnya pembincangan kita masih banyak sebenarnya, ini tapi sayang banget waktu sudah 30 menit, dan mungkin kita akan ada part 2 ya tapi mungkin dengan banyak orang, misalkan nanti mempertemukan HMI, PMII, GMNI gitu Ya. misalkan, terus sama siapa ketua BEM yang ketua BEM kemarin PMI habis pemilihan ya? Iya betul. Mantan ketua BEM bukan sih? Bukan. Oh bukan ya? Sekarang sudah tidak zaman lagi mantan ketua BEM Oh jadi ketua ya? Iya. Enggak ya? Itu Tapi sekarang itu zamannya ketua Hima. enggak, ketua DPM ya? Bukan. Dia itu belum punya ketua Hima kayaknya. Ketua Hima. Ketua Hima. Sekarang zamannya ketua Hima kayaknya. Iya. Sekarang sih yang ketua organ eksternal bisa mengatur ketua BEM sih. Zamannya itu. Zamannya itu ya. Karena emang masih di situ-situ aja sih. Iya. Kayaknya kurang banyak. Kita memberi warna lain aja gitu. Iya benar sih. Meskipun semuanya biru kuning tapi ada hijau di situ sama atau hitam, rusak semua warna. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya, Junjun Edi dan Aceh Pergi Fadila. Sampai jumpa di Ngobras minggu depan. Dadah. Si Jujun parah.